Hai guys, kita di sini akan berdiskusi bersama teman-teman. Diskusi kita kali ini yang berjudul perkembangan revealed knowledge atau ilmu agama Islam, perkembangan acquired knowledge ilmu umum. Jadi bab pertama yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan ialah hasil dari suatu upaya yang bersungguh-sungguh atau ijtihad dari ilmuwan-ilmuwan muslim atas persoalan duniawi atau ukhrawi yang bersumber pada wahyu Allah. Al-Quran dan hadis adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur yang digunakan sebagai petunjuk bagi umat manusia, termasuk petunjuk dalam keilmuan dan kegiatan ilmiah. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang mempunyai arti sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Al-Quran sangat memperhatikan suatu ilmu. Revealed knowledge merupakan bentuk dari ilmu yang mendukung pemikiran luhur, yaitu suatu jenis pemikiran yang tinggi martabatnya berdasarkan ketauhidan, kewahyuan, keimanan, dan ketakwaan. Dalam ajaran Islam, revealed knowledge dicontohkan seperti ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Manusia memiliki ilmu pengetahuan berupa ilmu ukhrawi yang mengarah kepada ilmu nakliyah atau revealed knowledge, dan ilmu duniawi yang meliputi akal atau acquired knowledge agar dapat menjalankan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba dan khalifah sesama muslim. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Langsung saja Ini dikat ya tadi. pembahasan. Selanjutnya pembahasan. Kalau disebut 2.1 nih langsung ikuti dulu. Pengertian. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, pengertian revealed knowledge dan acquired knowledge. Revealed knowledge atau bisa disebut ilmu agama Islam adalah ilmu yang bersumber langsung dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Betul sekali. Saya semalih. Ilmu ini mencakup bidang seperti tafsir, hadis, fikih, akidah, dan tasawuf. Betul sekali teman-teman. Begitu ya. Nah, perkembangan revealed knowledge sejak Nabi Muhammad, ilmu agama Islam berkembang melalui pengumpulan dan pendokumentasian Al-Quran dan hadis. Ya, betul sekali Cika. Betul. Ilmu agama semakin sistematis dengan punya disiplin seperti ilmu fikih dan tafsir. Perguruan tinggi Islam klasik seperti Al-Azhar dan Nizamiyah menjadi pusat kajian ilmu agama yang mendalam. Di era modern, ilmu agama terus berkembang dengan pendekatan kontekstual dan integratif. Setelah itu, ilmu umum berkembang pesat di dunia. Walah. Islam pada abad pertengahan dan tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni yang mengembangkan ilmu kedokteran, ilmu matematika, astronomi, dan filsafat. Revolusi ilmu pengetahuan modern membawa perkembangan teknologi dan sains yang sangat cepat. Sangat cepat. Seperti komputer, internet, dan kecerdasan buatan. Pendidikan modern menuntut penguasaan ilmu umum untuk menghadapi tantangan global dan perkembangan industri. Setelah itu, jurusan pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami nilai-nilai saja. Iya, Bu. Pendekatan tematik dalam kurikulum dapat menggabungkan materi agama dengan ilmu sosial, teknologi, dan komunikasi. Misalnya kajian etika teknologi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pengembangan metode pembelajaran interdisipliner dan berbasis proyek. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang.
Tantangan ulama adalah menjaga keseimbangan antara kedalaman ilmu agama dan penguasaan ilmu tanpa mengorbankan salah satunya. Peluang besar terbuka dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses luas terhadap ilmu agama dan ilmu secara simultan. Peran dosen dan pendidik sangat penting dalam membimbing mahasiswa agar mampu mengintegrasikan kedua jenis ilmu dalam kehidupan dan profesi mereka. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, di sini penutup itu isinya apa? Isinya penutup adalah kesimpulan. Di sini kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan. Materinya tentang apa? Perkembangan, revealed, Knowledge and accurate. Nah, mereka saling melengkapi dan harus diintegrasikan dalam dunia pendidikan, khususnya di jurusan pendidikan Islam dengan pendekatan tematik dan interdisiplin. Dan lulusan dapat menjadi insan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Itu saja dari kita, kelompok 5. Diskusi pada hari ini kita akhiri ya. Kita akhiri sih. Iya, soalnya kita mau ada kegiatan selanjutnya. Kita sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi tentang masalah ini, tentang materi ini di mata Ada. kuliah Sejarah peradaban Islam. Baik, terima kasih.